Slipknot adalah band yang telah diakui secara luas dan mendapatkan pengakuan internasional sebagai salah satu dari sedikit grup musik yang memainkan peran penting dalam mengembangkan dan mempopulerkan gerakan yang dikenal sebagai New Wave of American Heavy Metal. Gerakan ini berhasil menciptakan genre musik kontemporer yang konsisten, menampilkan kekuatan dan energi luar biasa dalam setiap penampilan teatrikal mereka di atas panggung. Tidak hanya menyajikan musik, tetapi juga memberikan pengalaman auditori dan visual yang mendalam serta imajinatif bagi semua pendengar. Dengan eksplorasi dan penggabungan berbagai elemen audio yang dinamis, mulai dari irama drum yang mengejutkan hingga riff gitar yang memukau, serta visual yang ditata dengan struktur yang mempesona, Slipknot mampu mendefinisikan ulang batasan dalam musik metal. Mereka menjadikannya lebih dari sekadar alunan lagu, tetapi sebuah pengalaman multidimensional yang mengguncang emosi dan membangkitkan semangat audiens dari berbagai lapisan masyarakat. Kehadiran mereka yang kuat di kancah musik dunia telah menciptakan jejak mendalam yang sangat berpengaruh, menyoroti kreativitas dan inovasi musik mereka yang terus berkembang dan berevolusi seiring waktu. Sejak awal karier mereka, Slipknot telah membuktikan bahwa mereka lebih dari sekadar band. Akan tetapi mereka adalah fenomena budaya yang mampu merangkul dan merevitalisasi genre musik yang telah ada. Sebagai band yang sangat berpengaruh dalam genre ini, musik dan lirik dari Slipknot banyak dipengaruhi oleh berbagai gaya musik serta band-band legendaris. Pengaruh tersebut mencakup gaya hard rock yang menghentak dan band-band metal ternama seperti band Kiss, lalu band Black Sabbath, lalu band Slayer, lalu band Judas Priest, lalu band Korn, lalu band Metallica, lalu band White Zombie, lalu band Led Zeppelin, dan juga band Beastie Boys yang masing-masing memberikan kontribusi unik terhadap evolusi dan pengembangan musik mereka. Meskipun banyak pihak menggolongkan Slipknot ke dalam genre new metal, band ini sendiri merasa bahwa musik yang mereka hasilkan memiliki jarak yang cukup signifikan dari band-band seperti band Korn maupun band Limp Bizkit yang sering diasosiasikan dengan genre tersebut. Mereka melihat diri mereka sebagai entitas yang lebih kompleks dan terpisah, menggabungkan elemen-elemen yang lebih eklektik dan sering lebih agresif dalam setiap karyanya. Band ini dibentuk pada bulan September tahun 1995 di Des Moines, Iowa oleh dua musisi kreatif dan bersemangat, yaitu Anders Kulsevnik serta Sean Crahan yang berambisi menciptakan sesuatu yang revolusioner dalam dunia musik keras. Awalnya, Anders dan Sean sama-sama memainkan drum, meskipun Anders kemudian mengambil alih posisi vokal sementara. Mereka berdua memiliki visi yang sama untuk menciptakan band baru dengan gaya berbeda, yaitu dengan menambahkan elemen perkusi ekstra dalam susunan musik mereka, menciptakan lapisan suara yang lebih kaya dan berdampak bagi para pendengar setelahnya. Dalam upaya merealisasikan visi ambisius tersebut, Anders mengajak Paul Gray yang saat itu berada di Los Angeles untuk bergabung dalam perjalanan musikal ini. Dengan formasi 3 orang, mereka mulai menciptakan lagu-lagu seperti lagu Slipknot dan juga lagu Gently. Namun, seiring perkembangan band dan tantangan yang muncul dari waktu ke waktu, Sean Crahan merasa tugasnya terlalu berat sehingga mereka memutuskan untuk meminta bantuan dari mantan gitaris Body Pit, yaitu Donnie Steele, serta Chuan Nong yang dikenal dari band Heads on the Wall. Dalam perkembangannya, mereka memulai sesi latihan di bawah nama Melt. Tetapi dinamika kelompok berubah ketika Chuan Nong memutuskan untuk keluar dari band setelah hanya beberapa sesi latihan karena merasa tidak sejalan dengan aliran musik band tersebut. Pada titik ini, Paul Gray merekrut Joey Jordison yang awalnya ragu untuk bergabung dengan band ini. Namun, setelah menyaksikan latihan mereka dan mendengarkan lagu-lagu yang mereka ciptakan, Joey mulai tertarik dan akhirnya ikut terlibat dalam sesi latihan yang intens. Hanya dalam beberapa menit setelah Joey bergabung,
Mereka berhasil menciptakan beberapa lagu baru Tekmazuki, lagu Killers Are Quiet, juga lagu Do Nothing Be Slapped, juga lagu Confessions, juga lagu Some Feel, lalu lagu Part of Me, serta lagu Tethered and Torn, menunjukkan betapa kolaborasi antar personal mendorong proses kreatif mereka ke tingkat baru yang lebih tinggi. Untuk mengisi posisi gitar yang kosong, mereka merekrut Josh Brainerd, tokoh utama dalam band Modifuse, menambah kedalaman dan dimensi baru dalam aransemen musikal Slipknot. Penampilan pertama mereka berlangsung 2 bulan setelah Josh bergabung, tepatnya pada bulan November tahun 1995. Ini menjadi pertunjukan satu-satunya bagi Donnie Steele bersama band. Pada awalnya, mereka tampil dengan nama PBC System and Melt, yang menjadi identitas awal sebelum akhirnya semua anggota band sepakat untuk menggunakan nama Slipknot yang kini dikenang oleh banyak orang. Selain menentukan nama band yang unik ini, mereka juga menyepakati penggunaan kostum dan topeng unik untuk setiap anggota, kecuali Donnie yang segera menjadi ciri khas mereka. Kostum-kostum ini bukan semata untuk gaya, tetapi memainkan peran penting dalam membentuk identitas visual mereka serta menghadirkan elemen mistis yang menambah experience saat menonton pertunjukan mereka. Selama proses produksi proyek pertama mereka, Made, Feed, Kill, Repeat atau MFK, terjadi perubahan signifikan dalam susunan anggota Slipknot yang mewarnai perjalanan awal mereka. Donnie Steele memutuskan untuk keluar dan posisi gitar yang ditinggalkannya digantikan oleh Craig Jones, teman Joey dari band Modifuse yang membawa pendekatan musikal lebih segar dan inovatif kepada band tersebut. Kemudian, Mick Thompson, yang pernah menjadi anggota Body Pit, bergabung dan mengambil alih posisi Craig Jones yang beralih ke bagian sampler. MFKR akhirnya diselesaikan pada akhir Oktober tahun 1996 dan diedarkan ke berbagai pihak, salah satunya kepada Sofia dari stasiun radio lokal KKDM. Sofia sangat terkesan dengan band ini dan memasukkan mereka dalam festival band yang diadakan oleh stasiun radio tersebut, di mana Slipknot berhasil mengalahkan band lain seperti band Stone Sour. Lalu band Mills dan juga band Black Caesar yang memperkuat reputasi mereka sebagai kompetitor tangguh di kancah lokal. Dampak dari performa ini sedemikian besar hingga Sofia akhirnya menjadi manajer pertama Slipknot karena kecintaannya terhadap musik mereka dan kepercayaannya terhadap potensi band ini yang terus berkembang. Tidak lama kemudian, Joey, Sean, dan Mick memaksa Corey Taylor, vokalis band saingan Stone Sour, untuk bergabung dengan Slipknot. Lagu pertama yang ditulis Corey bersama Slipknot adalah Me Inside, yang membantu membawa kekayaan dinamika vokal yang segar pada musik mereka. Masuknya Corey ke dalam band mengakibatkan Anders kembali ke posisi perkusi dan vokal latar. Tetapi saat acara berikutnya, Anders merasa kurang sesuai dengan peran tersebut dan memutuskan untuk hengkang dari band. Kemudian, Greg Welch bergabung menggantikan Anders, menambah dimensi baru pada konstelasi band yang penuh semangat dan inovasi ini. Pada bulan Februari tahun 1998, produser Ross Robinson yang terkenal karena kemampuannya mengangkat musik berat ke arus utama, menawarkan diri untuk memproduksi album Slipknot. Segera setelah itu, mereka merekrut DJ Sid Wilson untuk menambah kekayaan unsur musik dalam band dan memberikan sesuatu yang berbeda dari biasanya yang mengejutkan para pendengar. Slipknot menandatangani kontrak rekaman dengan Roadrunner Records pada tanggal 8 Juli tahun 1998. Tetapi 2 hari sebelum itu, mereka memecat Greg Welch tanpa penjelasan resmi mengenai keputusan tersebut. Posisi Greg kemudian diisi oleh Chris Van sebelum mereka bertolak ke Malibu, California untuk merekam album debut mereka yang dimulai pada bulan September tahun 1998. Proses rekaman di Malibu menandai titik balik kreatif bagi band, mendorong batasan seni mereka dalam meramu suara yang masif dan penuh emosi. Setelah kembali ke Des Moines untuk liburan Natal, Josh memutuskan untuk keluar dari band karena merasa tidak lagi menikmati keberadaannya di dalam band.
Untuk mengisi kekosongan ini, Slipknot merekrut James Root, mendorong kelangsungan kreativitas dalam band, dan kembali ke Malibu untuk melanjutkan proses rekaman. Album debut mereka yang berjudul Slipknot akhirnya selesai dan dirilis pada tanggal 29 Juni tahun 1999. Disambut baik oleh penggemar dan kritik, dan pada awal tahun 2000, album ini memperoleh sertifikasi platinum yang menegaskan pendengarannya secara luas. Album kedua mereka, Iowa, dirilis pada tanggal 28 Agustus tahun 2001 yang memperkuat status mereka sebagai nama besar dalam scene metal, menciptakan pengakuan luas. Akibat perselisihan antara anggota, Slipknot mengalami masa hiatus pada pertengahan tahun ke-2002. Meski begitu, sejumlah anggota juga disibukkan oleh proyek sampingan masing-masing yang saling beraneka ragam. Corey Taylor dan James Root berupaya menghidupkan kembali band lama mereka, Stone Sour, sementara Joey Jordison membentuk band baru bernama Murder Dolls, mengeksplorasi elemen-elemen musik yang mungkin tidak dapat mereka lakukan di Slipknot. Sean Crehan membentuk proyek To My Surprise. DJ Sid Wilson memilih bersolo karier dengan nama DJ Starscream, merambah dunia musik elektronik yang semakin berkembang. Pada periode ini, Masa de Punk, Slipknot tampak tidak jelas, dan banyak spekulasi mengenai apakah mereka sudah bubar, dan kemungkinan adanya album ketiga. Setelah mengalami beberapa kali penundaan dan berbagai perubahan dalam band, Slipknot merilis album ketiga mereka, Volume 3, The Subliminal Verses, pada tanggal 24 Mei tahun 2004. Album ini menghasilkan 4 single terkenal, antara lain lagu Duality, lagu Vermilion, lagu Before I Forget, dan lagu The Nameless yang semuanya diterima dengan baik di kalangan penggemar. Pada tahun 2006, Slipknot kembali memasuki masa hiatus untuk kedua kalinya. Corey dan James kembali berkonsentrasi pada proyek Stone Sour, sementara Joey disibukkan dengan tur bersama beberapa band, serta merekam album ketiga, 3 Inches of Blood yang berjudul Fire Up the Blades. Sean memulai sebuah band baru bernama Dirty Little Rabbits, menjelajahi gaya musik yang lebih eksperimental. Lalu Sid kembali ke karier solonya sebagai DJ Starscream. Album keempat Slipknot All Hope Is Gone dirilis pada tanggal 20 Agustus tahun 2008, menghasilkan 4 single hit yang terkenal seperti lagu Psychosocial, lagu Dead Memories, lagu Sulfur, dan lagu Snuff. Pada tanggal 9 September 2009, sebuah edisi khusus untuk merayakan ulang tahun ke-10 dari rilis album debut Slipknot dirilis, memperkuat semangat nostalgia di kalangan penggemar setia mereka yang tetap setia mengikuti perjalanan mereka. Namun, sayangnya, band ini sekali lagi mengalami masa hiatus, diiringi berbagai proyek solo dan eksplorasi individual anggotanya. Corey membentuk band baru bernama Junk Beer Kidnap Band dan kembali ke Stone Sour bersama James, menyalurkan energi kreatif mereka dalam bidang yang berbeda. Sean terus sibuk dengan proyek Dirty Little Rabbits. Joey kembali bersama Murder Dolls dan menjadi drummer baru untuk Rob Zombie. Sementara Chris Van menjadi basis untuk band metalcore Will Heaven. Serta DJ Sid membentuk band baru bernama Sid. Pada tahun 2010, basis Paul Gray berencana untuk melakukan tur dengan supergroup Hell, tetapi secara tragis, pada tanggal 24 Mei 2010, ia ditemukan meninggoy akibat overdose zat terlarang di sebuah kamar hotel di Urbandale, Iowa. Kejadian ini merupakan pukulan berat bagi band, memberikan dampak yang mendalam bagi para anggota dan penggemar. Kehilangan Paul bukan hanya kehilangan seorang anggota band, tetapi juga seorang teman dekat dan penggerak yang krusial dalam dinamika kreatif Slipknot, menyebabkan refleksi menyeluruh tentang masa lalu dan masa depan dari band secara keseluruhan.
Kehilangan ini membawa Slipknot ke dalam masa berkabung yang mendalam. Sepanjang perjalanan karier mereka sebagai salah satu band paling berpengaruh dalam kancah musik heavy metal, Slipknot telah mengalami berbagai perubahan signifikan dalam formasi anggota. Salah satu perubahan paling menonjol yang mempengaruhi dinamika dan komposisi musik mereka adalah saat yang menyedihkan ketika drummer berbakat mereka, Joey Jordison, meninggalkan grup ini pada tahun ke-2013. Slipknot juga dikenal luas karena gaya pertunjukan langsung mereka yang tidak hanya teatrikal, tetapi juga penuh energi dan semangat, menjadikan setiap pertunjukan pengalaman yang tak terlupakan bagi para penonton. Mereka kerap tampil dengan kostum mencolok, topeng ikonik, serta properti panggung yang rumit dan mendetail, yang semuanya bekerja sama membentuk estetika unik dan mengesankan. Setiap anggota Slipknot mengenakan topeng yang dirancang khusus untuk mencerminkan kepribadian atau karakter individual masing-masing, menjadikan topeng ini salah satu ciri khas yang sangat ikonik dari band ini, dan seringkali mengalami banyak perubahan seiring dengan perkembangan atau evolusi musik dan anggota band secara keseluruhan. Para penggemar setia mereka yang lahir dari komunitas dan cinta terhadap musik Slipknot yang penuh gairah, seringkali dikenal dengan sebutan khusus Maggots. Istilah yang mengandung rasa kekaguman dan kebanggaan atas keterikatan mendalam dengan band tersebut. Jadi, begitulah kisahnya, gengs. Nah, bila mana ada atau terdapat bagian penyampaian atau narasi yang kurang tepat, saya minta maaf ya, gengs. Jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan mengklik subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Dengan mensupport channel ini, tentunya juga udah membantu saya dalam memberikan informasi seputar dunia musik, baik itu personil band penyanyi solo, ataupun berita-berita yang berhubungan dengan musik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam musik luar negeri dan musik Indonesia, semoga musik Indonesia semakin berjaya. Amin. Adios, amigos. Hanya seputar musik,